selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 7. Nah, kita suruh menentukan suhu agar nilai delta H dan delta S itu berjalan secara spontan. Yang pertama, yang A kita udah diketahui delta H-nya itu dalam bentuk kilojoule. Nah, kita konversikan dulu menjadi joule, berarti dikali dengan 1000. Berarti ini jadi negatif 126.000 joule. Delta S-nya itu tetap ya, karena udah dalam bentuk joule. Ini 84 joule per Kelvin. Nah, kan ada rumus delta H sama delta S. Berarti kaitannya dengan kespontanan reaksi kan delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, T ini akan kita cari. Nah, kan syaratnya spontan itu kalau dia nilai delta G-nya kurang dari 0. Nah, jadi untuk mencari nilai T-nya, kita umpamakan dulu. Seumpama nilai dari delta G-nya itu adalah 0. Kita umpamakan dulu ya. Nah, kita masukin delta H-nya 126.000 joule dikurangin T dikali delta S-nya 84 joule per Kelvin. Nah, kita pindahkan ruas ya. Berarti ini jadi 126.000 joule sama dengan negatif T dikali 84 joule per Kelvin. Berarti T sama dengan 126.000 joule dibagi negatif 84 joule per Kelvin. Nah, kan kita bisa coret nih satuan yang sama. Nah, kita hitung biasa. 126.000 dibagi negatif 84. Nah, hasilnya yaitu negatif 1500 derajat Kelvin. Nah, ini kan kalau dia delta G-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau spontan kan delta G-nya harus kurang dari 0. Caranya gimana? Nah, kita masukin dulu nih ke rumusnya. Kalau delta G sama dengan delta H minus T delta S. Kita masukin delta H-nya. Negatif 126.000 joule dikurangin T-nya kan kita punya 1000 negatif 1500 derajat Kelvin. Delta S-nya itu ada 84 joule per Kelvin. Nah, sekarang kita logikain nih. Kalau seumpama nilai nilai T-nya segini, ini kan nanti dia hasilnya akan 0. Nah, di sini kan ada negatif bertemu dengan negatif, hasilnya kan positif. Berarti untuk membuat delta G-nya itu kurang dari 0, kita harus menambahkan nilai ini lebih sedikit. Karena ini negatif, ini positif. Nah, berarti nilai T-nya itu harus lebih dari 1500 derajat Kelvin. Nah, jadi kan kalau lebih dari 1500 derajat Kelvin itu contohnya seumpama 1000 negatif 1400 derajat Kelvin. Kalau negatif 1400 derajat Kelvin dikali ini kan hasilnya negatif. Negatif dikali negatif kan positif. Nah, jadi dikuranginya semakin sedikit. Kalau nilai T-nya itu kurang dari 1500 derajat Kelvin, maka kan ini bisa aja 1600 lebih atau 1500 lebih. Nah, kalau ini dikali kan nanti hasilnya positif. Maka nilainya itu akan semakin positif. Makanya nilai T di sini itu harus kurang dari 1500 derajat Kelvin. Nah, sekarang kita lanjutin yang B. Kalau yang B itu kita udah tahu nilai delta H-nya itu negatif 11,7 kilojoule. Kita ubah dulu jadi joule. Jadi dikalikan 1000 kan, berarti nilainya jadi negatif 11.700 joule. Terus delta S-nya kita punya negatif 105 joule per Kelvin. Kita masukin lagi ke rumusnya yaitu delta G sama dengan delta H min T delta S. Kita umpamakan lagi nih, seumpama delta G-nya 0. Maka nilai delta H-nya yaitu negatif 11.700 joule dikurangin T delta S-nya yaitu negatif 105 joule per Kelvin. Kita pindahkan ruas ya, berarti jadi 11.700 joule sama dengan negatif bertemu negatif, berarti jadi positif. Berarti
T dikali 105 Joule per Kelvin. Berarti T-nya bisa kita cari kan? Tinggal 11.700 Joule dibagi 105 Joule per Kelvin. Joule-nya bisa kita coret, maka kita tahu T-nya sama dengan 111,43 derajat Kelvin. Nah, agar reaksi berjalan spontan, maka T-nya itu harus kurang dari 111,43 derajat Kelvin. Kenapa? Nah, coba kita masukin lagi ya. Kalau seumpama di sini kan kita punya delta H sama dengan delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, delta S-nya ini nilainya negatif 105 Joule per Kelvin. Nah, kalau T-nya itu 111,43 derajat Kelvin. Nah, di sini kan ada nilai negatif. Negatif bertemu negatif sama dengan positif. Nah, kalau delta H ditambah positifnya itu semakin besar, maka kan nanti nilainya akan semakin positif. Makanya, biar ditambah positifnya itu semakin sedikit, T-nya itu harus diperkecil gitu.